16 16 tahun 17-an. udah punya Sylvia. Bullshit lah kalau lu modal sendiri. Bullshit. Miss lah. Gua salah satu pelaku balap liar. Blow on. Lo on. Oh iya. Bonyok gua lagi tidur, gua suka keluar. Tapi Itu gua ajak umur 12 tahun. gua itu umur 11 10 tahun lah sebelum gua balap ini sebelum gua balap. Jadi gua suka Tunggu dulu. Lo nyobain? iya, gue nyobain trek-trek kan. Dulu kalau mau nge-trek gitu, dan lu nyemplung di kandang macan gitu loh. Iya sih, kandang Iya macan. kan, secara dompet. Iya. Iya kan? Sudah on? Sudah on? Oke. Apa gue lupa? Oke. Spadas padis pakbor semuanya. Oke, kembali lagi di Kasih Pahim by Phoenix. Tentu saja selalu sama Demi, belum ganti. But pastinya Kasih Pahim itu memberikan tamu yang selalu spesial. Tebak? Kita main tebak-tebakan dulu di sini. Dia ini salah satu atlet Indonesia. Gue bisa sebut itu. Tapi gerakannya agak lain. Dia belok ke kanan malah ke kiri. Yang bisa nebak mungkin bisa diajak jalan-jalan kali ya sama Om ini. Oke, kita sambut aja Amandio. Hai. Hai juga. Hai, gue kok males banget ya. Hai Amandio, apa kabar? Baik, Bu. Ya Allah, ya Allah. Ini kenapa saya mengundang Anda di sini karena saya ingin menggali tentang wah kok sih? Ini kan atlet internasional, Bro. Coy, gitu nih harus kita gali-gali lebih dalam lagi. Siap. By the way, apa kabar? Baik, Bu Demi. Stabil nih. Stabil, puji Tuhan. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi kita langsung to the point aja ya, Pak ya. Aduh, takut nih. Masa takut sih? Emang gue ngapain gitu. Jadi enggak, sebenarnya gue tuh ini intro dulu ya. Kita gue tahu Amandio dari tahun 2017. Jadi ya waktu itu ada lah ya ceritanya gitu. Jadi gue lebih penasaran karena dia adalah salah satu drifter king ya. Iya kan? Di Indonesia karena emang dia berprestasi sekali. But gue sebenarnya gue penasaran nih. Ceritanya kok bisa sih lo di Indonesia awal karirnya tuh gimana? Ya mulai balap aja, kayak biasa, kayak orang-orang umumnya aja. Dari umur berapa? Gua dulu balap umur 12. 12. Itu kan balap tuh banyak ya? Iya. Itu dimulai dari apa? Gua dulu balap rally pertama kali. Rally. Sebenarnya sebetulnya tuh dulu gua nggak ada pikiran mau balap sih. Kayak balap mobil proper tuh nggak pernah ada kepikiran. Itu kenapa tiba-tiba nyemplung karena suka aja? Nggak, jadi karena dulu gua suka main motor. Loh. Tunggu dulu. Oke. Terus. Gue tuh waktu SMP gitu tuh SD lah tuh gue suka main motor. Ya gue suka nyetir motor, gue tuh suka nyetir motor. Nah, suatu ketika gue cabut lah dari rumah malam-malam waktu itu. Kenapa tuh? Mau lihat trek-trekan di BKT. Oh ya Allah. Warga Bekasi. Oi. Duren Sawit. Oh, Duren Sawit. Itu deket kan? Wah, perbatasan dong. Oke. Nah, jadi gue karena gue tinggal di timur kan. Nah, jadi waktu SD itu gue kelas 5 kelas 6 di rumah gue tuh ada motor pembantu lah, motor rumah. Nah, gue tuh suka misalnya bonyok gue lagi tidur, gue suka keluar. Tapi itu gue ajak umur 12 tahun? Wah, itu umur 11-10 tahun lah sebelum gue balap ini sebelum gue balap. Jadi gue suka nonton balapan kalau nggak di Cipinang, di BKT pokoknya jalan panjang situ lah. Nah, gue ajak pembantu rumah gue buat nemenin gitu. Nah, itu setiap hari malam Minggu sama hari biasa tuh malam Rabu sampai apal gue sampai sekarang. Terus. Nah, suatu ketika ya gue sempat nyobain lah di trek-trekan itulah di sini tuh sampai. Lo nyobain, tunggu dulu. Lo nyobain? Iya, gue nyobain trek-trekan dulu kalau mau nge-trek gitu. Dulu yang terkenal di daerah Bekasi tuh jalan tol yang sekarang udah jadi jalan tol tuh dulu kan sempat pakai trek-trekan. Jadi lo mau trek lo bayar 2000 gitu. Jadi gue udah ngantongin ribuan nih dulu nih. Buat start doang, pasti pada tahu deh. Iya, anak-anak dulu tuh. Iya. Nah, suatu ketika gue ngeliat tabrakan yang pertama kali gue lihat tuh parah. Jadi gue mikir kayak
kalau gue dalamin di motor agak takut. Gitu. Gitu. Jadi since then ya udah gue coba ada rayuan lah untuk coba balap mobil gitu. Ya mulai dari situ. Mulai dari situ lo akhirnya memilih untuk udah deh balap mobil aja gitu. Jadi waktu gue sebelum terjun balap beneran ya, gue tuh punya mobil, punya motor. Ya dikasih mobil biasa. Nah mobil gue dulu sering ke Asia Afrika, gue trek-trekan di situ. Ke Taman Mini gak lo? Wah, belum ketemu tuh dulu. Belum ketemu ya. Untungnya belum ketemu ya. Terus belum sampai ke sana. Tapi kalau yang lain udah gue pernah. Kemayoran terakhir gue udah pernah. Nah, jadi gue tuh sering lihat scene balapan motor gitu. Sama mobil gue di Asia Afrika bertahun-tahun lah dulu lah. Gue coba beneran ngetrek. Tapi ini ini peralihan dari motor ke mobil karena memang melihat kecelakaan. Tapi kan ini pertama rally, terus terjun sekarang jadi king drifter tuh dari rally. Ini berarti kan semua cabang lo cobain gitu? Iya, gue bertahap, semua itu bertahap. Oke. Jadi nggak langsung drifting aja, karena kan gue di mobil juga nggak langsung yang top banget gitu loh. Jadi yang mobil biasa, kelas biasa dulu. Gue nyobain selalu dari bawah dulu gitu. Nah suatu ketika gue ada om gue yang dulu balapan juga, ngajak balapan beneran karena ngelihat gue trek-trekan di jalanan. Gitu. Ada om gue lah yang ngajakin dan akhirnya minta restu semua orang tua, kecuali nyokap gue nggak ngizinin. Oke, jadi nyokap lo kayak alasan nyokap lo kenapa ngelarang? Mahal itu doang. Lebih ke mahal ya. Gua kira mikirnya kayak jangan nak, bahaya gitu. Mahal gitu. Ya mahal dan bahaya. Gitu. Oke. Jadi waktu gue mau balap, bokap gue udah ya anak laki kan. Cuman waktu ke nyokap ya nggak diizinin sama sekali. Jadi cukup ada perbincangan lah waktu itu lah. Ini dia boleh ikut balap atau nggak, boleh balap atau nggak. Nah akhirnya suatu ketika itu balapan pertama gue disuruh akhirnya dibolehin nih sama nyokap nih dengan satu syarat, lo kalau mau balapan lo pulang di meja makan gue ada piala. Dari dulu. Jadi ditantangnya kayak gitu. Maksudnya ya gue mau misalnya, jadi gue akhirnya ngerti gitu, akhirnya nyokap tuh mau kalau lo balap lo pulang harus bawa piala, itu sebetulnya supaya gue lihat lo nggak main-main. Karena banyak anak zaman dulu kan ya udah gue cuma iseng-iseng doang ikut. Iya nyoba-nyoba doang, off gitu kan. Nah, jadi kayak gitu tuh udah ketanam di mindset gue gitu loh. Jadi setiap gue balap gue harus bawa piala. Apa aja pialanya, mau kelas apa ya penting gue bawa piala. Enggak, tapi emang lo naik podium mulu kan. Ya mohon maaf nih ya, nih kalau yang tahu-tahu aja dia setiap ada kompetisi aja ya naik terus gitu. Gue bilang nih ya ini nggak mau gantian apa gimana nih gitu kan, emang jago bener gitu loh. Soalnya kalau nggak bawa piala gue nggak boleh balap lagi dulu. Itu awal mulainya gue bisa, akhirnya gue mau balap gitu. Gitu. Jadi di zaman dulu ya kita kan biasa-biasa aja secara ekonomi gitu, terus lu terjun di mana satu market yang isinya orang yang berada dan punya duit gitu loh. Dan lu nyemplung di kandang macan gitu loh. Iya sih, kandang macan. Iya kan, ya. Kucing yang ada kandang macan. Emang macan ya di situ ya, takut. Macan-macan semua. terus. Secara dompet. Iya. Ya, gitu. Jadi ya udah, jadi setiap gue balap tuh pasti gue setidaknya harus bawa piala. Mulai dari gue kecil. Dan pernah beberapa kali gue balap nggak bawa piala. Jadi diomelin lah dulu ya, diceramain lah gitu loh. Diceramain karena emang itu berarti setiap lo ikut kejuaraan berarti itu modal sendiri. Iyalah. Kira-kira tuh modalnya berapa? Kalau setiap misalkan rally deh minimal punya budget berapa? Kalau dulu sih kita 10 juta gue jalan. Dulu. Sekarang mungkin 50 minimal. Oke, itu rally. Terus selanjutnya? Ya kalau drifting ya dulu lu goceng juga jalan lah dulu ya. Oke. Ya, sekarang sih ya hampir cepet lah gue keluarin. Secara
overall financialnya. Oke. Cuman lo ada sponsor-sponsor lagi yang cover gitu. Kayak DP rumah ya, mendingan kayak gitu ya. Ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis lah, kayak lo mau ikut juara kayak DP rumah. Lo bayangin, lo misalkan dalam setahun nih kan udah ada timelinenya tuh. Ya. Misalkan ada 5 kali kejuaraan atau gimana, berarti lo harus menyiapkan budget untuk tang sendiri. Apa itu bersponsor? Ya dulu, kalau sekarang ya udah bersponsor. Kalau Oh iyalah, masuk. Terus. Kalau tapi kan gue mulai dari nggak bersponsor. Oh iya sih. Iya dong. Nah, betul, jadi caranya dulu gue banyak ngakalin. Ya kalau waktu di Indonesia ya karena masih murah. Jadi gue benar-benar ngehemat. Dari segi mobil gue hemat, dari bahan bakar gue hemat. Hematnya tuh gimana? Maksudnya itu bensol ya? Setahu saya ya. Gue nggak pernah pakai bensol dulu, bensin biasa lu beli. Tapi 2017 bensol kan? Oh iyalah. Ya iyalah. Saya tahu bensol. Ini buat pesawat gitu. Ya, jadi lu gitu, gue kalau balap selalu gue masuk balap apa nggak pernah dapat mobil yang top of the line-nya di kelas itu. Oh, gitu. Mobil pertama lo drift apa? Mobil ya Silvia sih gue udah beli, tapi kan murah dulu, ya kan? Sekalinya pertama Silvia, itu Oke. Terus kalau dulu kita ngomong 15 tahun yang lalu lah. 15 tahun yang lalu, which mean umur lu berapa sih yuk? 32. Gue 30. Nah, lu berarti dikurang. Ya 16. 16 tahun udah punya Silvia. Bukan dulu murah. Dulu murah. Oke. Terus, 100. Gua masih ngumpulin buat biaya masuk sekolah nih kayaknya nih. Terus ya. Ya jadi gue setiap balap itu nggak pernah dapat mobil yang bagus. Bukan bagus, yang mobil gue selalu standar. Setiap balap. Jadi gue berusaha untuk bisa keep up dengan mobil-mobil yang kenceng. Gitu. Jadi kayak kita semua nggak usah inilah, realitanya semua orang kayak gua mungkin ada beberapa balap pasti ada modal dari orang tua ya kan. Iya benar. Itu udah bullshit lah kalau lu modal sendiri. Bullshit. Nah cuman dulu bokap gue itu kalau mau ngasih mobil jadi mobil standar. Kalau gua nggak menang nggak dibeliin yang lebih bagus. Oh gitu, jadi standar dulu nih lo kuasai, lo gaspol sampai jebol, sampai bener, pokoknya sampai lu mentok. Oke, baru minta apa turbo cam atau apa gitu baru. Jadi gue pertama setiap balap tuh nggak pernah selalu top gitu loh. Beda sama anak sekarang kan sekali balap langsung di level ini. Dulu nggak dikasih gue jitak kan. Lu bisa nyetirnya nggak? Dulu bikin sponsor sendiri ya. Iya. Jadi, benar. Ya gue selalu mulai dari bawah dulu. Gitu. Oke, berarti lo push it to the limit lah gitu ya sama satu mobil ini gitu. Jadi lo baru upgrade gak langsung yang tiba-tiba kayak sekarang. Kalau yang sekarang sih mohon maaf ya ini oke banget nih gitu. Nih udah kelasnya sampai udah internasional. Nah, gue penasaran nih yang kelas internasional. Nah, gue kan pernah lihat lo kayak Europe, Jepang, banyak banget gitu kompetisi yang di luar lo lakuin gitu kan. By the way, itu lo kan bawa nama Indonesia dong? Ya sebagai warga negara Indonesia. Berarti didukung negara dong? Sebagai pendukung ya ATM sendiri lah. Masa, tunggu. Kita ini lagi ya, kita ini lagi. Oke, di Indonesia aja tadi yang lo bilang lo minimal harus mengeluarkan 100 jutaan lah. Sekarang. Terus lo kan kompetisinya kan di luar. Berarti budgetnya? Ya kurang lebih lu kali 3. Kalau lu sendiri lu kali 3 kali 4 gitu. Oke. Itu ATM sendiri Bapak? Ya enggak lah. Kalau di luar sekarang udah enggak. Oh enggak. Tapi kalau dulu iya, maksudnya kayak dulu nih gua sekali keluar, gua sempet balap Asia. Itu setahun gua keluarin tahun 2012-an tuh sekitar 300-an 500 sendiri. Dan baru ada sponsor mungkin masuk cover 10-20%. Sisanya sendiri. Oke. Gitu. Oke, ini jadi kita tahu ya seberapa wow hebat sekali. Oke, itu mobil dibawa apa udah ada di sana? Dulu gua bawa. Jadi dulu gua bawa nih. Lo kirim? Kirim nih. Oke. Mobil gua kirim ke Malaysia, Thailand, Singapura tuh gua kirim. Mahal ya? Mahal kan? Iya mahal. Nah, abis itu ada balapan lagi kan? Iya. Jadi selama setiap gue ke negara-negara itu gue making friends. Oke. Gue bikin pertemanan, gue punya temen.
Nah habis itu balapan yang berikutnya gue sewa semua. Oh begitu. Tapi itu speknya bisa lo bilang gue minjem yang kayak gini. Enggak. Gue waktu King of Nations 3 negara, Malaysia, Thailand, Jepang. 3 negara mobil minjem beda-beda. Jadi terus lo kok bisa maksudnya? Minjem aja. minjem aja. Jadi misalnya teman gue di Malaysia misalnya gitu, lu punya mobil nggak? Pinjem dong. Yaudah lu pakai aja, lu bayarin aja mekanik gua, sama bensin, sama ban deh. Jadi gua nggak sewa. Liverinya tinggal gua ya pasang. Kadang gua bawa nama tim dia gitu. Gua nempel produk gua dikit deh gitu. Atau apa dikit gitu. Thailand juga gitu sama. Thailand, oke. Thailand sahabat gua. Ya udah kayak gitu juga sama. Sampai Jepang gua punya teman, pinjem dong mobil lu. Sampai ya bayangin itu kita pinjem dong mobil lo. Wah, iya. Wow, iya. Karena gue gak punya duit banyak kan. Itu udah banyak Bapak. Karena udah keluar banyak waktu pertama. Okay. Jadi waktu gue balapan internasional pertama tour, itu gue udah keluar duit banyak. Oh. Kan masih di cover. Oh iya masih di cover. Setelah lepas 23 tahun udah gak di cover, gimana caranya? Iya. Ya lu cari akal. Iya benar kayak gitu, benar sih gue suka caranya. Tapi ini kan salah satu, jadi kan lu kemana-mana jadi atlet nih. Ya dong. Pas tanding gitu. Kenapa dibilangnya ini yang atlet sebenarnya mesinnya apa orangnya? Kenapa disebut itu atlet? Sebetulnya kalau di drifting atlet karena lu balap di satu mobil balap. Cuman sebetulnya di luar itu yang beneran, lu pembalap as a whole semuanya lu harus bisa. Kayak apa tuh? Ya lu gak cuma bisa balap doang, nanti lu suruh mekanik lu. Nanti lu mobil lu problem, lu salahin mekanik lu. Iya. Ya kan? Jelek nih bengkel ini. Iya. Sering ini dengar. Bego nih gitu. Padahal lu sendiri yang, gue bikin A, B, C, D. Ya lu banyak maunya tapi lu gak tau juga ininya. Satu. Kedua, lo harus juga bisa jadi manajer dalam tim lo sendiri. Karena lo mengatur keuangan, hotel, flight, konsumsi. Oh, jadi semuanya lu atur. Harus bisa. Harus bisa, oke. Terus ketiga branding. Iya benar. Kira-kira lo target yang lo mau bawa siapa sponsorshipnya? Produk apa yang lo mau bawa untuk carry on? Gitu. Ya lo harus bisa semuanya. And then lo udah biasa sebegitu, ya baru kasih orang kepercayaan untuk menjalanin itu. Ya. Tapi sampai sekarang gue masih sendiri sih. Iya sih gue tahu deh. Dia serba sendiri semuanya, bener. Kayak gue, udah hebat lah. Tapi sekarang gini, oke lah dunia balap di Indonesia itu sangat niche lah. Kita bisa bilang seperti itu. Tapi gue penasaran bahwa sebenarnya, apalagi drift ya, punya potensi gak sih? Ini atlet drift ini selain lo ya, ini gue bilangnya lo mencetuskan harus ada regenerasi. Iya bener. Bisa gak sih kayak dibawa untuk menjadi salah satu yang benar-benar ngebanggain Indonesia? Mereka sebetulnya yang ngebedain dari zaman gua, selain dolarnya ya. Iya dong beda dong. Maksudnya saat ini gue bisa begitu, bisa keluar negeri, keliling dunia tanpa sosial media. Iya. Lo harus pikirin. Betul. Gue nggak main Instagram, nggak ada YouTube. Iya. Nggak ada, ya macam-macam lah. Gue nggak punya. Sosial media gue tuh waktu gue tanding keliling gue nggak pakai. Iya. Cuman emang gue niatan gue datang ke negara itu, tanding, menang, bawa piala pulang. Gimana caranya? Dengan budget yang gue tipis. Gue kadang pernah nginep nih. Gue pernah ke Jepang, ngemper. Tapi lo balap. Tapi gue balap. Gue punya budget dikit gitu, dan gue punya budget gue nggak banyak lah. Yang gue harus press karena Jepang akomodasi mahal. Iya mahal banget. Jadi gue harus press. Jadi gue tidur sama mekanik pernah, ngemper tenda orang pernah, ya hotel gitu-gitu lo makan ya lo beli di Family Mart dan gitu-gitulah. Emang lo benar-benar ngerasain survive dengan budget segini, bukan berarti karena pandangan banyak orang sih sebenarnya ini. Ketika lo udah jadi pembalap atau drifter, wah itu glamournya tuh parah. Tapi ternyata tidak seglamour itu kan? Enggak. Ya lo lihat glamour
karena expenses. Yes. Tapi kalau lu tahu, ya lu lihat orang-orang mungkin yang baru tahu gue lately, pasti dia banyak duit ya dong dulu. Ya ada duit, tapi nggak sebanyak itu duitnya. Jadi kayak gue balap di Jepang itu salah satu peak moment gue lah, ya mungkin lu juga tahu lah, ya kan. Nggak pernah ada orang Indonesia tanding di Jepang di saat itu. Iya, nggak ada. Dan menang. Modalnya cuma niatan aja. Gue niat ke Jepang, gue tahu umur gue dikit. Umur gue nggak mungkin panjang di sini karena gue nggak punya duit. Umur gue cuma 3 tahun di Jepang. Dari mulai balap pertama, kedua, sama ketiga, 3 tahun. Karena niatan gue tanding dan pingin nguasain secara skill, lain. Jadi semuanya gue pikirin gitu loh. Gimana gue bisa sampai sana? Gimana gue bisa sampai setahun? Di budget gue yang tipis. Iya. Benar-benar. Sampai tahun terakhir karena gue udah nggak punya duit. Gue kan beli mobil di sana, nyicil juga belinya. Nyicil juga, Bang. Iya. Jadi tahun terakhir itu, gue tahun itu udah nggak punya duit, gak ada duit, teman nggak untuk spend di situ menurut gue udah nggak worth it. Tapi gue tetap mau. Tanggung deh terakhir, gue pulang biar gue tenang. Jadi mobil gue jual ke bengkel gue. Tapi hitungannya lu nggak usah bayar gue, lu bayar gue setahun balapan sama lu free, gratis, service kalau ada crash lu benerin semua. At the end kalau gue kelar, mobil buat lu. Secara ini maaf banget gue, jadi akal bisnisnya juga jadi dituntut untuk jadi bekerja juga ya. Mau nggak mau. Kan lu nggak dikasih modal. Iya. Gua kan balap nggak bermodal. Ya modal, tapi nggak ada modal. Ngerti kan lo modal? Iya, modal. Nih lu harus spend. Gitu. Wah, lu sampai segitunya ya? Umur 23 tahun. Wah, 23 tahun saya lagi ada di mana nih? Lagi bingung skripsi. Sama kerja jadi budak korporat ya. Jadi begitulah. 2 tahun lalu lah itu lah. Oke. Tapi aduh, gue jadi penasaran ya, jadi panjang ya nih. Oke. Lo kan udah sekarang, ya gue bisa bilang lo salah satu atlet otomotif tertop lah, top of mind lah gitu. Dan ternyata banyak banget di sana yang banyak inspirasi lah gitu ya buat jadi anak-anak muda sekarang. Dan ya lo tau lah seperti ini, kita tahu bahwa kayak Pondok Indah menjadi salah satu spot ya kan ya, yang tahu di namanya Pondok Indah Pim, Bundaran Pim itu sering dipakai ya. Menurut lo dengan balap liar seperti itu, lo pro apa kontra nih dengan yang drift ya, yang di Pim ini nih? Kalau gue bilang itu balik lagi kepada wadah. Oke. Gue salah satu pelaku balap liar, ya kan. Mungkin yang sekarang belum pernah tabrakan di jalan, gue udah berapa kali tabrakan di jalan gitu. Karena nggak ada wadahnya, gitu. Tapi kalau udah ada wadahnya, lo masih di jalan raya, itu bodoh namanya. Minimal denger boleh? Iyalah. Iya. Cuma bayar 1 juta, 1,5 juta trek untuk sewa trek sehari. Oh iya ya? Iya kan murah. Itu di mana Sentul? Ya di Sentul bisa, di Karawaci bisa, kurang lebih segitu angkanya, nggak lebih. Lo datang bawa mobil lo kepot gila aja di situ. Kalau lo emang mau. Makanya gue bilang anak-anak sekarang nyoba di jalan. Ya. Gue suka nih yang kayak gini nih. Lo tapi gue dasar. Iya. Oke, ini berarti anak muda yang di jalan nih kayaknya emang, menurut lo, kalau misalnya Jakarta deh, nggak usah jauh-jauh, Jakarta menyediakan wadah untuk para pembalap liar, pendapat lo gimana? Ya semua itu kan kenapa di jalanan, karena nggak ada wadah. Lo pro apa kontra nih? Ya harusnya memang ada wadah. Emang harus ada wadah, tapi kan udah ada wadah sebetulnya karena jauh. Ya jaraknya berapa kilo sih? 30 kilo ke Sentul dari Jakarta. Kalau mobilnya di towing kan lumayan, Pak. Ya kan kalau udah balap udah siap resiko dong. Iya benar. Soalnya kan kadang-kadang kan ada yang mikirin jarak ya. Gitu loh. Oke. Tapi sekarang kalau lo perhatiin udah mulai beberapa dari DKI kan udah bikin jalan raya, street race. Iya sih, udah ya banyak. Kan? Ya itu juga buat menampung
ya para petrolhead yang penasaran itu gitu loh. Tapi bagus maksud gue ya kayak gitu-gitu. Oke. Gue dapet jawabannya di sini akhirnya. Oke, yuk. Tetapi gue mau ngegali soal drift lagi sih sebenarnya, masih nggak jauh-jauh. Selama gue tahu drift itu kan banyak ya pedok-pedok kayak gitu kan ya. Dan itu bersponsor juga. Kadang ada, kadang enggak. Kan banyak juga nih, menurut lo, ini gue salah gak ya nanya kayak gini? Nggak apa-apa ya. Menurut lo drift itu kadang-kadang bisa jadi ajang gengsi gak sih? Bisa banget menurut gue mah. Dan itu beneran jadi ajang gengsi? Ya it's part of the industry kan. Karena drifting bukan balapan, bukan siapa menang duluan. Oh iya. Enggak kan? Enggak. Siapa paling nempel duluan, siapa yang paling banyak asapnya duluan. Itu part of entertain aja kan sebenarnya? Ya sebetulnya entertain yang orang lihat emang kayak begitu. Cuman kayak kita balapannya adalah siapa paling deket dan siapa paling konsisten deketnya. Gitu loh. Gitu. Gamenya begitu. Itu gamenya. Okay. Iya, jadi bukan kayak oke, gue duluan nih lebih kencang. Ya enggak. Jadi mobil lo lebih kencang dari gue, not guarantee lo menang. Gitu. Itu seninya lah. Itu seninya ya. Berarti emang skill banget kan gimana cara lo mepetin mobil lo. Jadi percuma V8 atau apa segala macam lo nggak bisa bawa. Iya, percuma lo V8 atau apa tapi lo nggak bisa bawa juga. Blow on. Oh iya. Enak banget ya. Lu cuma V8 ini lo nggak bisa bawa. Jadi, blow on. Kayak kemarin gue ke di 1GP Malaysia kan. Tim Indonesia kan sebagian dapat mobil yang nggak speknya jauh lah main orang lokal lah. Tapi karena pembalap-pembalap ini nyetirnya bagus dan punya mindset yang bagus juga untuk handle, ya banyak pembalap yang dari negara itu karena mobil power ya underestimate. Akhirnya kalah dengan mobil yang ya ibaratnya mobil 1,5 M, lu dikali mobil 50 juta. Ya jauh. Kayak gitu. Ya makanya dari situ sebetulnya lu bisa lihat kan, sebetulnya pembalap Indonesia potensial. Gitu. Iya, berarti emang benar-benar harus didukung juga kali ya, gitu. Jadi ya, yang kalau misalkan ada pas lagi liburan ke Malaysia atau lagi ke Singapura, lagi ada kompetisi balap, kan harus nonton juga, harus didukung juga ya. Iya, soalnya kalau pertanyaan gue yang belum kejawab sebetulnya sampai sekarang, gue dulu nggak pakai sosial media, gue bisa sampai sana. Sekarang sponsorship di mana-mana. Iya. Ya nggak? Iya, betul. Endorse lu siapa? Iya, betul. Oke, kita ngomong dolar lebih gede. Dulu let's say 9 ribuan, sekarang 16 ribu. 16 ribu. Cuma kan value sponsor juga kalau dipikir-pikir gede juga. Iya emang. Ya. Dan jalan di sana lebih gampang daripada gue jalan dulu. Dulu gue wildcard. Wildcard tuh lu belum tentu bisa masuk. Jadi gue harus masuk 16 besar dulu. And then lu baru dapat official license. Sekarang lu bisa masuk gitu. Jadi sekarang sebenarnya aksesnya lebih mudah daripada lo dulu. Harusnya lebih menciptakan atlet-atlet yang lebih. Iya, lu belajar dari YouTube gampang. Dulu gua nggak tahu mau belajar sama siapa. Lu belajar sama siapa by the way ya? Karena kan nggak ada sekolahnya kan? Nggak ada. Sekarang sekolah udah ada. Mahal ya. Waktu itu gue pernah mau nyoba. Harganya segitu, 2 digit ya kan? Iya, segituan lah kurang lebih. Dengan gue beli tas. Ya ada beberapa yang murah, ada private. Cuman dulu kalau pikir-pikir, gue latihannya di mana? Nggak ada, jalan juga. Jalan juga ya. Tapi gue sampai luar negeri. Bisa. Sekarang harusnya lebih mudah dong. Iya, harusnya lebih jago juga nih. Iya, yang muda-muda nih. Gue mau latihan besok, udah ada tracknya. Telepon, kosong nggak? Ya gue bawa mobil. Dulu buset. Malam jam Jumat malam gue lihat dulu teman-teman, gue cek dulu, pada ngumpul nggak? Dulu kayak gitu. Iya. Oke. Gue sempet ke Pondok Indah, gue bawa mobil gue lah, salah satu mobil gue. Apa tuh? Ya mobil-mobil ngepot-ngepot juga. Ya pasti. apa tapi? Lupa gue mobil apa dulu. Gak mungkin lupa. Gak mungkin lupa. Kayak Sylvia gue bawa dulu. Kan? Teman gue bawa mobil gue yang biasa, bawa ban di dalamnya. Ban, bawa kunci. Jadi abis nyoba ngumpet di belakang, ganti ban, masuk lagi gitu. Seniat itu. Dulu segitu niatnya. Gila ya? Gila sih, tapi
Itu salah satu bentuk perjuangan coy. Maksudnya dengan segala sekarang kemudahan ini harusnya yang regenerasi mungkin atlet kan ya. Atlet-atlet drifter ini bakal lebih jago lagi harapannya begitu. Tapi menurut lo gini, sekarang kan oke, gue mulai penasaran yang ini. Sekarang drifter banyak banget yang cewek coy. Pendapat lo gimana? Bagus lah, jadi nggak lihat laki mulu. Bagus lah, jadi nggak lihat laki. Dulu kan cuman Miss Alinka ya? Iya, Alinka. Yang sekarang jadi teammate gue juga. Oh, gitu. Ya gue juga, ya sebetulnya bagus buat ada emansipasi wanita gitu gak sih? Iya ya sih. Jadi gini, kalau misalkan kan sekarang drifter banyak banget yang perempuan ya. Lo ngerasa kayak gak tau, lo merasa terancam nggak? Enggak juga. Masa terancam gimana? Terancam kayak mungkin lebih jago atau gimana? Ya justru kalau gue di pandangan gue dari secara industrinya ya bagus. Karena udah involve wanita di motorsport. Dan kalau sekarang misalkan gue pengen jadi drifter, sekolahnya di mana? Ya tinggal apply, ada si ini si itu atau ada yang ngajarin. Oh, dia udah ada ya. Ada, gitu. Jauh lebih gampang sekarang daripada dulu. Ya enggak? Sekarang semua bisa. Semuanya bisa, tapi budgetnya harus berapa Bapak? Ya megangin 2 digit aja dulu ya. Ya pala 1 juga masih megang lah. Oh, pala 1 masih megang, tapi mobil kayak pala 1 2 digit. Sewa ya. Oke. Bisa nih kalau kayak gini ya. Oke, kita langsung masuk aja ke terakhir, kasih pahim gue ya. Jadi gue pengen lempar lo pertanyaan. Tolong dijawab jujur, sejujur-jujurnya. Anjay, takut gak? Aduh, emang nih ya jeleknya di kacamata kagak kelihatan. Kenapa harus backgroundnya hitam Arlin? Jadi kagak kelihatan, gue baru ngeh. Mohon maaf lahir batin. Ya, halo Meta. Oke, udah nyala. Berapa persen? Oke. Nah, dia kelihatan nggak? Kelihatan dong. Aduh, gue ngakak. Dia mitos atau fakta? Pembalap itu playboy atau tidak? Playboy atau tidak? Iya. Waduh, tergantung. Tapi kalau menurut gue playboy kan ya ada. Yang biasa juga ada, yang nggak ketahuan banyak. Yang diem-diem bandel banyak. Iya banyak. Berarti ya itu hanya stigma aja. Stigma aja. Oke. Yang penting kelihatan playboy tapi padahal baik. Daripada diem-diem ternyata banyak. Banyak. Saya diem aja. Oke. Agak takut ya episode yang kali ini ya. Agak takut nih saya nih. Oke. Jangan pundung ya. Oke Dio, terima kasih banyak. Sama-sama. Itu doang. Ada lagi? Udah cepet kan? Gak berasa kan lo? Iya. Ini almost 35, hampir 40 ya. 40 menit gak berasa kan lo? Ini cepet banget. Oke. Dio, terima kasih banyak. Sama-sama, seru banget. Semoga mungkin kita bakal bisa ngerasain kali ya mobil Dio kapan gitu ya. Gue pokoknya selalu dukung Dio dimanapun, everywhere, ngebawa Indonesia, karena kita harus bangga banget punya atlet berprestasi ini. Gitu. Oke, guys, gue Demi, gue Mandio. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, and see you next time. Bye-bye.